dia takut dan esoknya dia pun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sebab terjadi seperti ini," kata Rasulullah. "Seandainya kau terus membaca Al-Quran, seandainya terus kamu mendapatkan bacaan Al-Quran, maka engkau akan melihat wujud malaikat yang asli." Insyaallah. Kita hidup di dunia, jasad kita boleh dipilih, tapi milikilah visi dan misi kita jauh di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Laisu sawaa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imah yatluna ayatillahi ana al-layl wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum lin-nas. Para yang musyrik, para pengisi harapan seluruh GKN Masjid Al-Qudus benar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, spesial pada suku jamaah Masjid Syiar Baru di suku yang sangat mulia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat ukhuwah, dan insyaallah dengan izin Allah, dengan ridhonya, dengan ilmu yang benar, dengan amal yang benar, semoga kelak Allah mengumpulkan kita di dalam surga insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan surah Al-Imran ayat 113 dan 114 yang baru saja kita bacakan tadi, di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 8 ciri orang saleh. 8 ciri orang saleh. Yang pertama kata Allah, min ahlil kitab ummatun qa'imah. Ini ciri orang saleh yang pertama, yaitu umat yang jujur, umat yang redha Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Rabbnya, dan Muhammad sebagai Nabi-Nya. Maka hari ini untuk ciri yang pertama ini, mari kita melihat, benarkah kita hari ini sebagai umat Islam yang kita ridho kepada Allah sebagai Rabb kita, yang kita ridho Muhammad sebagai Nabi kita, yang kita cinta Islam adalah sebagai agama kita, terlihat dalam diri kita. Ada beberapa makna yang kita dari ridho dan setuju bahwa ketiga landasan tadi sebagai panutan kita, sebagai pahlawan kita. Ketika kita sudah mengucapkan kita ridho Allah sebagai Rabb kita, maka di sana yang ada adalah kecintaan dalam diri kita. Kecintaan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawannya apa? Tidak ada kebencian. Yang ada adalah cinta. Yang ada adalah siap mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita, dan siap kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah kepada kita. Begitu pula kepada Rasulullah. Ketika kita ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, maka konsekuensinya adalah kita siap
Ketika agama Islam ini dihina, kita siap memasang tameng diri kita, memasang tameng keluarga kita, memasang tameng lembaga kita, memasang tameng umat Islam dimanapun dan kapanpun berada, siap membela tiga landasan tersebut, siap membela Allah ketika Allah dihina, siap membela Rasulullah ketika Rasulullah dicaci maki, siap membela agama Allah ketika agama Allah dilecehkan. Yang kedua, ciri orang soleh. Kalau bertani, ridho, tasawuf, menikmati dan menjalani Islam. Yang kedua adalah yatluna ayatillah. Mereka senantiasa membaca ayat Allah. Kalau kita ingin bertanya pada diri kita, apakah saya memiliki ciri-ciri orang soleh? Maka yang kedua ini adalah senantiasa akan mendengar Quran. Masya Allah. Hari ini bukti kecintaan umat Islam kepada Al-Quran. Telah hadirnya lembaga-lembaga Al-Quran, mulai dari kelompok sampai kepada tingkat tertinggi ada kekumpulan Tariqah Afrika, Hibqa, dan munculnya Tariqah internasional dari Indonesia. Ustaz dari Hasibuan, banyak Tariqah yang ada di Aceh ini, Ustaz Hamid Zammi. Kita muncul Tariqah Hafidhah dari daerah kita dari Aceh, membawa harus sampai ke internasional, dan bahkan kecintaan terlihat dari semua ma'ad dan semua daya. Tentunya memprioritaskan Al-Quran sebagai pelajaran pertama, dan ilmu sirah Rasulullah, dan ilmu yang lainnya menggunakan pemahaman dan kecintaan kepada Islam. Yang kedua ayatillah. Sebuah hadis Rasulullah SAW, mereka yang senantiasa membaca Al-Quran, tidak malaikat menunjuk mulut orang yang membaca Al-Quran, sambil malaikat berkata, utulu, baca dan baca. Masya Allah, luar biasa. Hadis ketika seseorang akrab membaca Al-Quran, maka malaikat menunjuk mulut orang tersebut, sambil malaikat berkata, baca. Dan sahabat Rasulullah SAW di suatu malam membaca Al-Quran. Saat dia membaca Al-Quran, dia merasa sesungguhnya ada sebuah kebaikan besar yang semakin dia baca semakin turun dan mendekatinya, sampai dia takut dan esoknya dilaporkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, sebab terjadi seperti ini, kata Rasulullah. Seandainya kau terus membaca Al-Quran, seandainya terus kamu mendapatkan bacaan Al-Quran, maka engkau akan melihat wujud malaikat yang asli. Masya Allah. Bukan hanya tahap membaca yang apa, kemudian kita memahami hati, usaha menghafal, usaha kemudian mengamalkan isinya. Dan bahkan di sini kita berharap kalau bumi menghafal Al-Quran itu sudah luar biasa. Maka yang harus kita tinggalkan ke depan adalah bagaimana diri kita dan anak-anak kita dan masyarakat kita memahami isi kandungan Al-Quran, disebut dengan ulumul Quran. Masya Allah. Jadi kita berharap di musala di masjid dimanapun, mari kita hidupkan pengembangan Al-Quran dengan ulumul
ketika Al-Quran, membacanya, melapangkannya, mengajarkannya, mereka senantiasa akan mendengar ciri orang soleh yang kedua. Yang ketiga, yu'minuna billah. Mereka yang memiliki iman yang kuat. Kita hidup di akhir zaman yang fitnah terus muncul. Fitnah dalam diri kita, fitnah dalam keluarga kita, fitnah dalam masyarakat kita, fitnah di lembaga kita. Seseorang paginya beriman, siangnya kafir. Siangnya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, malamnya kafir. Malamnya beriman, paginya kafir kembali. Fitnah. Jamaah sholat yang kita hadirkan seperti ini. Apa menawar KPPS dan SMS? Maka hari ini setiap pasti mengkhususkan menghidupkan semua waktu pada satu malam. Maka kalau tidak salah target daripada program SMS dan TPS bukan hanya menghidupkan sholat satu waktu, bukan. Semua waktu 5 waktu sholat kita hidupkan. Insya Allah dengan amal soleh kita, dengan kebaikan-kebaikan kita, al-iman yazidu wa yanqus. Kata Rasulullah, iman itu bertambah dan berkurang. Bagaimana bertambahnya iman? Dengan persoalan-persoalan kita, dengan kebaikan-kebaikan kita, infak, sedekah kita, silaturahim kita, ukhuwah kita, berbaik sangka kita, mudah memaafkan dan mudah memberi maaf. Bentuk-bentuk amal soleh seperti itu yazid akan bertambah iman kita. Ketika seseorang bertambah iman, maka kedengarannya mudah melakukan kebaikan dan tidak menutup kemungkinan. Insya Allah kita berharap dan berdoa kepada Allah di saat detik-detik aja menjemput kita. Tidak ada keinginan seorang hamba melainkan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidaklah orang mengucapkan dengan begitu yakin hidupnya, melainkan Allah memberikan surga kepadanya. Pertanyaan, adakah kemungkinan kita bisa mengucapkan kalimat itu? Insya Allah ada. Bila kita mampu dan mau menjaga iman kita, menjaga, memelihara, memuji dan merawat iman kita dengan amal soleh, insya Allah kita mampu mengucapkan kalimat itu. Maka alhamdulillah ini dalil. Mereka yang menghina Islam, mereka yang akan menghancurkan Islam, mereka yang menjadi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan pernah bermimpi bisa mengucapkan kalimat itu di akhir hidupnya. Kalau selama hidupnya mereka menjadi kalimat itu. Siapa kalimatnya? Kalau ada hari orang yang benci dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka benci dan alergi dengan kalimat itu. Apapun kondisi keadaan kata jabatan mereka, saya mereka menjadi pendukung orang-orang yang membenci kalimat itu. Kalau kalimat tauhid syahadat ini mereka benci selama hidupnya, jangan pernah bermimpi di akhir hidupnya bisa mengucapkan kalimat ini. Maka kepada Allah, tanamkan kecintaan dalam diri kita, dalam hati kita, dalam keluarga kita. Kalimat itu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tanamkan dalam keluarga kita. Itu syirik. Yang keempat, wal yaumil akhir, mencintai hari akhirat. Kita hidup di dunia, jasad kita boleh di dunia ini, tapi milikilah visi dan misi kita jauh ke akhirat. Ketika kita beramal seperti ini, tanyakan pada diri kita, apakah amal ini akan bermanfaat setelah kita
واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Mereka suka menanyakan kebaikan di mana pun mereka berada, hatta di mananya sendiri. Ya Allah, Bapak Ibu, anak-anak kita ngomong yang kecil, sering kita pemandangan di depan umum. Begitu anaknya yang ngomong yang kecil langsung dibuka jalanannya langsung. Ini harus suka. Tidakkah kita orang tua, tidakkah masyarakat yang melihat ada depan? Ini supaya lebih maaf. Contoh sederhana, bila sedikit orang kita melihat masuk ke WC, masuk ke kamar kecil, buang air kecil, maaf cepat, laki-laki misalnya, celananya tidak diangkat, karena bukan dulu. Dia suruh orang kecil dengan celana ke bawah, maka suruh percikan air kencingnya itu memasuk ke telinganya, rasa sama. Contoh sederhana. Atau kita tengok saudara kita berhubung, tapi hubungnya rasa bukan, masalahnya kita ingat, ya ampun lebih maaf. Walaupun ada seseorang memakan makanan dan minuman mengambil dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, jelas dong. Sebentar, Rasul bersabda, makanan dan minuman yang dimakan dengan tangan kiri itu sudah dikencing oleh syaitan. Kita dakwakan, dimanapun kita berada, dakwakan. Yang lebih maaf, saya cukup dalam tafsir yang sendiri menyebutkan kalimat-kalimat dakwah, wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah. Kalimat-kalimat mulia yang kita ucapkan ketika Allah menaikkan amal kita ke langit, itu prosesnya diberikan pertama Masya Allah. Kalimat-kalimat mulia kita, kalimat-kalimat dakwah kita, kalimat-kalimat dakwah kita. Ketika Allah menaikkan amal kita ke langit, maka posisi amal tersebut berada di deretan pertama. Yang lebih maaf. Selanjutnya, ayat yang menunjukkan Masya Allah mengajarkannya, kemudian mencegah seseorang melakukan kejahatan. Kejahatan sekecil apapun cegah dengan 3 daya. Watawasau bil haq, sampaikan kebenaran. Watawasau bis sabr, sampaikan dengan penuh kesabaran. Watawasau bil marhamah, sampaikan dengan lemah lembut dan kasih sayang. Masya Allah, luar biasa. Baik dalam keluarga, dalam masyarakat kita, dalam beragama kita, sampaikan dengan kasih sayang. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. Terakhir di masalahnya, wa yusari'una fil khairat. Masya Allah. Mereka adalah orang yang terdepan, orang yang paling cepat setiap ada hukum kebaikan. Mohon maaf, kadang-kadang saya pribadi untuk kita kadang lambat dalam berbuat baik. Lambat. Padahal Allah dan Rasulnya, berdasarkan yang kita bacakan tadi di akhir dibagi Rasul adalah wa yusari'una fil khairat. Begitu lewat saya sedikit, kita ada yang masuk. Ketika ada orang berlambat, kita ada yang pertama datang membantunya. Ketika ada orang bisa dan gelisah, kita orang pertama datang membantunya. Ketika ada orang melakukan jabatan dan jabatan, kita orang pertama yang mengucapkan selamat kepada mereka. Intinya, wa yusari'una fil khairat. Setiap ada momen kebaikan, dia adalah orang terdepan dan tercepat. Di ujungnya Allah menyebutkan wa ulaika minas shalihin. Mereka adalah orang saleh. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.